Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sebagai manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, begitupun dengan nikmat iman sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan beraktivitas seperti biasanya. Itulah yang patut disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya ingin menyampaikan beberapa kata atau nasihat kepada pribadi diri saya sendiri dan untuk kita semua umat muslim, khususnya kepada kaum wanita. Sekarang kan kita ini di akhir zaman, begitupun di dunia modern. Sekarang kita ini di Indonesia bisa dikata bahwa penuh dengan orang-orang yang pandai berkata-kata manis atau berkata-kata mutiara. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa kata atau beberapa hal tentang mengenai seorang gadis cantik atau saudara muslimku yang wanita-wanitanya jangan mudah termakan rayuan dari sang lelaki. Karena kenapa? Bila kita seorang wanita mudah termakan dari rayuan seorang laki-laki, itu akan merusak daripada atau merugikan diri pribadi sendiri. Terkadang ada sang lelaki yang suka menggombal. Tahu-tahu mungkin ini adalah gadis desa baru pertama-tama kali ke kota, atau memang orang desa terus ada orang kota ke desa, terus ada seorang laki-laki yang pandai menggombal lah. Sedangkan wanita ini belum pernah mendengarkan kata-kata seperti demikian. Akhirnya, luar biasa ini laki-laki, atau luar biasa ini cowok, apalagi ini cowok ganteng. Gambar lagi, magerta na sengogi gambar lagi, nakana mangkasar ka. Akhirnya mengeluarkan sesuatu gombalan atau kata-kata yang kayak bagaimana begitu, yang aduhai. Mengeluarkan kata-kata, karena cintaku kepadamu sayangku, lautan ku seberangi, gunung akan kudaki. Tapi makedai ogi naulle nasel limbang itasike, naulle naseng mempe ibulu tapi pitahu galung dia naulle likai. Dalam artian mungkin dia mampu mengeluarkan kata-kata seperti demikian, tapi belum tentu dia mampu menggenggam apa yang dia sampaikan. Kemudian kata-kata berikutnya, terkadang ada laki-laki yang berkata, wahai sayangku, demi cintaku kepadamu, jikalau engkau menjadi bunganya, biarkanlah saya menjadi tangkainya. Baru durinya yang tusuki, aduh sakinya minta ampun, apalagi mau menjadi tangkainya. Masya Allah. Ini adalah sebuah kata-kata bagaimana agar sang laki-laki bisa mengambil hati seorang wanita yang dia incar. Kemudian gombalan berikutnya, terkadang ada laki-laki yang berkata, wahai sayangku, percayakah bahwa aku sangat mencintaimu? Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang. Beribu-ribu wanita di dunia ini, hanya adalah yang saya cinta. Dan apabila kita ini tidak pandai seorang wanita menanggapi apa yang disampaikan atau dengan caranya tadi laki-laki menggombal, tidak pandai menanggapi, maka seorang wanita akan merugikan diri pribadinya sendiri. Karena kenapa? Ketika kita ini sudah terjerumus ataupun sudah termakan rayuan, maka tidak ada lagi yang kita pikirkan. Itulah subhanallah.
Luar biasa ini laki-laki. Barusan saya mendengarkan kata-kata seperti demikian. Nasihatku kepada seorang wanita, jangan terlalu termakan rayuan oleh seorang laki-laki. Kalau ada seorang laki-laki yang berkata bahwa aku sangat mencintaimu sayangku, makan tidak enak bila aku tidak bersamamu. Aku pun tidak bisa tidur jika aku tidak bersamamu. Di hari-hariku berlalu tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah hidup jika aku tak bersamamu sayangku. Nanti saya ini akan tenang merasa bahagia jika engkau ada di sampingku. Kalau ada laki-laki berkata seperti demikian, sang wanita tidak usah menjawab panjang lebar. Tidak usah terlalu kayak bagaimana bila apakah kan terkadang kan ada wanita yang berkata, betulkah kamu cinta kepadaku? Betulkah kau cinta kepadaku? Kalau kamu cinta kepadaku, belikan aku pulsa, belikan aku bakso, belikan saya kota, belikan saya begini-begini. Itu bukan tanda cinta. Tapi kalau ada laki-laki yang pandai menggombal dan mengutarakan rasa cinta, seorang wanita cukup menjawab, jikalau engkau betul-betul mencintaiku sayang, dengan bismillah, datanglah menemui kedua orang tuaku, lamarlah saya dengan ucapan bismillah. Saya ingin melihat kejantanganmu sebagai laki-laki. Mampukah engkau menemui kedua orang tuaku? Mampukah engkau menjadi imamku dunia sampai akhirat? Kalau ada laki-laki yang menggombal seperti panjang lebar tadi, untuk mengetahui laki-laki itu betul cinta ataupun tidak, dengan ucapan yang sederhana akan mampu kita ketahui bahwa itu laki-laki betul-betul cinta atau hanya cinta palsu. Suruh saja datang. Kalau memang abang atau kakanda betul cinta dengan saya, suka dengan saya siap untuk dilamar. Silahkan datang, temui kedua orang tuaku, lamar saya, kemudian saya halalkan saya untuk menjadi istrimu. Saya bersedia menjadi istrimu dunia dan akhirat. Apakah engkau bersedia menjadi suamiku dunia sampai akhirat? Jikalau ada seorang wanita seperti ini, maka ini adalah wanita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seimanku dimanapun berada, jangan pernah memandang daripada kekayaan sang lelaki, tetapi pandanglah daripada akhlaknya. Apakah dia mampu menjadi imam kita dunia sampai akhirat. Harta bisa dicari, akan tetapi yang perlu, apakah sang lelaki itu mampu membimbing kita dunia sampai akhirat. Karena itulah yang perlu. Buat apa banyak uang kalau sang pendamping hidup tidak mampu membimbing kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanyalah sesaat. Sebagaimanapun kaya kita, bila tiba saatnya, pasti dunia ini kita akan tinggalkan. Akan tetapi yang namanya beribadah kepada Allah, itu dunia sampai akhirat. Dan pesanku kepada kaum wanita, bagaimana agar pandai dalam menanggapi daripada setiap bahasa laki-laki, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan daripada pendamping hidup yang bisa saling mengingatkan bila ada di antara kita yang lupa. Dan pesanku kepada sang wanita atau saudariku yang saya cintai, jikalau ada seorang laki-laki yang mengatakan gombalan seperti demikian, maka ucapkanlah kata-kata tadi yang sangat sederhana
akan tetapi bisa bermanfaat dunia sampai akhirat. Sekian yang saya bisa sampaikan. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Apabila ada non-muslim yang mendengarkan dari mendengarkan kata-kata saya, kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung, mohon dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.